keluarga berencana, ya 2 anak cukup, tiba-tiba BKKBN juga turut mengintervensi. Ya, Sulawesi Selatan itu di atas nasional. Oh, di atas nasional. Di atas, yaitu 27,4%. Artinya Sulawesi Selatan harus hati-hati. Harus hati-hati. Hati-hati. Bagaimana mengantisipasi ya, supaya stunting di Indonesia itu tidak bertambah. Dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan yang disebabkan oleh asupan gizi yang tidak cukup dan berlangsung lama. Bisa jadi dia stunting karena apa? Lingkungan, ya. Oh, berpengaruh lingkungan. Iya, jadi bukan hanya dari faktor gizi, tapi sangat kompleks sekali. Contoh sederhana, Bu. Contoh sederhana, ya. Orang mengakses air bersih. Ini fatal banget berarti stunting ini. Fatal sekali. Sampai masuk ke lingkungan. Ya, ada yang keluarga, ya, bukan keluarga prasejahtera. Anaknya stunting kan 18% dari 100 lahir ada 18 orang stunting. Saatnya bilang kamu kelas. Oke Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Nah kali ini pembahasannya mulai agak isu-isu yang kemudian mengantarkan kita, memprediksikan kita tentang masa depan Indonesia, terutama SDM-nya. Dan kali ini saya kira saya sudah mengundang narasumber yang sangat tepat, karena memang urusannya soal ini, yaitu stunting, yang memang sudah isunya nasional. Sudah mulai beberapa tahun terakhir ini orang sudah mulai kelabakan ini, punya program, punya strategi bagaimana untuk agar angkanya turun. Nah langsung saja kita ngobrol dengan Ibu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, akrab saya sapa Ibu Rita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya Ibu Kapir BKKBN Sulsel bisa hadir. Ya, alhamdulillah, sangat senang sekali. Luar biasa. Ini Bu, kemarin kan juga saya riset ini soal stunting, karena kan saya termasuk konten kreator yang juga selalu masuk ke daerah, ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke pelosok. Wah ternyata selalu yang menjadi isu, terutama juga dengan kepala desa apa segala macam, itu masalah stunting. Dan itu menjadi konsen saya Bu, termasuk dengan teman-teman netizen ini, karena ini bicara tentang SDM, masa depan Indonesia sih, manusianya ini Bu. Sebenarnya Ibu Kapir Tabe izin, sebenarnya ini stunting ini isunya mulai kapan sebenarnya ini? Isunya itu sejak tahun 2019 ya, 18-19 itu udah mulai ya? BKKBN itu kita sudah melakukan intervensi, tetapi isu ini memang belum viral ya, belum seperti sekarang ini ya. Ya, sehingga tahun 2020 itu sudah kencang banget. Ya, udah mulai kencang, tetapi aturan mohon maaf ini ya. Betul. Terkait dengan aturannya itu Perpres nomor 72 tahun 2021 itu diundangkan, sehingga ini memang sudah jelas bahwa ini sesuatu yang memang sangat penting untuk kita hadapi. Kemudian bagaimana kita mengintervensi dalam rangka untuk menurunkan angka stunting, di mana di Perpres 72 itu bahwa tahun 2024 stunting di Indonesia berada pada angka 14%. 14% ya. Wah, itu masuk apa itu Bu? Masuk sedang, rendah, apa tinggi? Ya. Kalau angka itu 14%. Jadi ini kita nggak hanya mainnya nasional, tetapi internasional ya. Internasional. Ya. Jadi Badan Kesehatan Dunia WHO itu hanya mentolerir angka 20, nggak bisa di atas 20%. Ya. Akhirnya di Perpres 72, jadi ini adalah peraturan Presiden tahun nomor 72 itu 14%. 14%. Nah, kemudian seperti apa posisi angka stunting di Indonesia jika dibandingkan dengan target, kemudian posisi saat ini, kemudian Badan Dunia itu seperti apa ya? Nah itu penting itu. Yang pertama bahwa 14% itu 2024. Nah, sekarang posisi tahun 2021 ini berdasarkan hasil SSGI kita berada pada angka 27,4%, itu nasional. Itu nasional ya. 24,4% nasional. Ya. Kemudian seperti apa Sulawesi Selatan ya? Sulawesi Selatan itu di atas nasional. Oh, di atas nasional. Di atas, yaitu 27,4%. Artinya di atas internasional juga kita di atas
nasional. Ya, artinya Sulawesi Selatan harus hati-hati. Harus hati-hati. Hati-hati. Makanya ya namanya percepatan ya seluruh Indonesia. Ya kita ya digunakan adalah percepatan. Jadi bukan penurunan percepatan, stunting, tapi ada kata percepatan. Artinya kita itu harus melakukan pelaksanaan untuk mengintervensi. Tidak bisa biasa-biasa saja. Makanya ada kata percepatan. Percepatan. Ya. Oke. Nah, sebenarnya ini supaya teman-teman penonton netizen ini sebenarnya itu stunting definisi sederhananya Ibu Kaper. Kalau yang kita tahu ini kan bahwa pendek, kerdil dan sebagainya. Ini supaya saya dan juga penonton tidak salah kaprah, betul-betul memang seperti itu Kak Bu atau gimana? Ya, jadi stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak. Ya. Gangguan pertumbuhan dan boleh dikatakan gagal tumbuh. Gagal tumbuh. Ya. Berarti jadi anak kecil Jadi gangguan pertumbuhan pada anak yang dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan yang disebabkan oleh asupan gizi yang tidak cukup dan berlangsung lama. Jadi bukan saat ini satu hari nggak dikasih langsung saja, enggak. Langsung berlangsung lama ya, rata-rata ya berlangsung lama. Makanya dikatakan kronis. Nah, kemudian usia berapa stunting itu kita bisa lihat? 2 tahun. 2 tahun Bu. Rata-rata 2 tahun. Makanya intervensi dalam rangka untuk bagaimana mengantisipasi ya supaya stunting di Indonesia itu tidak bertambah. Maka yang namanya pencegahan itu sangat penting sekali. Dan ini yang saat ini memang seluruh kementerian dan lembaga itu luar biasa untuk kalau namanya mengepung kita kepung itu. Betul. Saya rasakan itu betul-betul ini stunting kan beberapa tahun baru saya dengar Ibu Kapir. Dan sedikit-sedikit orang bicara stunting. Apalagi kemudian kita bersyukur karena BKKBN yang selama ini kita tahu itu keluarga berencana, 2 anak cukup, tiba-tiba BKKBN juga turut mengintervensi. Luar biasa. Dan saya rasa Ibu bahwa saya selalu bertanya kenapa ini dianggap menjadi sesuatu yang penting sekali. Yang saya tangkap adalah bahaya kalau kita punya anak-anak Indonesia ke depan ini semuanya tidak sesuai dengan pertumbuhannya Bu Dia. Dan memang di awal dari kecil inilah yang perlu. Dan itu 1000 hari pertama. 1000 hari pertama. Ya, mohon maaf 1000 hari pertama kehidupan. Jadi pertemuan Jadi pada saat ovum ini menarik dibuahi. Itu sudah terhitung 1 hari. Dari situ. Ya, betul. Saya kira pada saat udah lahir baru dihitung. Enggak. Malah inovasi yang dilakukan oleh BKKBN dengan adanya ini Perpres itu kita mulainya dari hulu. Pendekatannya adalah pendekatan keluarga, bukan individu. Berarti sebelum menikah begitu maksudnya Bu? Sebelum menikah. Wah. Dan ini ada aplikasi yang harus diisi oleh calon pengantin. Dan ini panjang ceritanya nih. Dan itu sudah terlaksana hari ini? Sudah terlaksana. Sudah berapa lama Ibu? Pelaksanaan kegiatan jadi begini. Berdasarkan Perpres 72 itu udah jelas lembaga yang di kelembagaan dalam penanganan stunting itu jelas sekali Salah satu adalah TPK, tim pendamping keluarga yang sudah dibentuk pada tahun 2021 yang punya tugas melakukan pendampingan terhadap sasaran. Sasarannya adalah 1 calon pengantin. Karena dialah yang akan hamil. Iya, betul deh. Betul. Kan betul begitu ya. Kemudian yang kedua, siapa lagi? Tentu ibu hamil karena dia akan melahirkan. Kemudian ketiga yang ibu nifas. Itu juga ada pendampingan kita lakukan dalam rangka untuk 4 terlalu itu khususnya dalam menjaga jarak supaya ASI eksklusif itu bisa maksimal diberikan 0 sampai 6 bulan. Berarti yang jaraknya juga dekat itu sedikit-sedikit lahir. Itu bermasalah sekali, rentan sekali. Tolong jangan terlalu banyak. Jangan terlalu rapat. Jangan rapat itu minimal kan 3 tahun. Minimal 3 tahun. Kemudian berikut sasaran kita adalah tentu baduta. Bawa 2 tahun sebenarnya balita tapi kita fokus pada baduta. Kenapa? Karena bawa 2 tahun di sini ada intervensi yang sangat sensitif untuk kita
segera ya. Wah. Kita tidak bisa biarkan Baik. ya sasaran-sasaran ini akhirnya melahirkan anak-anak stunting. Makanya intervensinya itu ya ini tadi sasaran ya, sekali lagi dimulai dari hulu, kemudian pendekatan keluarga. Mohon maaf, pendekatan-pendekatan yang dilakukan ya itu adalah pendekatan kepada yang diintervensi kepada yang bersangkutan, yang stunting. Tetapi saat ini itu enggak seperti itu. Bisa jadi dia stunting karena apa? Lingkungan, ya. Oh, berpengaruh lingkungan. Iya, jadi bukan hanya dari faktor gizi, tapi sangat kompleks sekali. Contoh sederhana, Bu. Contoh sederhananya, ya. Contoh sederhana. Orang mengakses air bersih. Gimana cara? Sanitasi, sanitasi, ya. Iya. Punya jamban, coba. Ya, rumah yang layak huni. Itu semua masuk. Kemudian tadi jangan terlalu rapat, ya. Itu jangan terlalu muda. Makanya usia kawin muda kan dianggap ya, bahwa ini kalau semakin besar ini kan akan berdampak pada ya stunting. Sorry tadi Bu, saya kejar ke soal lingkungan tadi, soal jamban. Berarti mohon maaf ini. Ya. Kalau orang BAB sembarangan, Bu. Iya. Termasuk ya, itu? Iya, karena itu kan ya tentu kan kemudian begini ya. Ada standarnya kan? Ya, yang namanya jamban itu ya ada standarnya. Ada standarnya, ada safety tanknya dan seterusnya. Dan itu kan ada kuman. Bayangkan kalau dia sembarang, ya. Betul. Nah, coba itu dari situ ke makanan, coba bisa bayinya. Apalagi kalau sudah diberikan makanan tambahan, dihinggapi lalat, ya kan bisa terjadi, ya. Wah, ini fatal banget berarti stunting ini. Fatal sekali. Sampai masuk ke lingkungan. Betul. Di kepala kita kemarin Bu ya, soal gizi aja. Persoalan gizi. Padahal kompleks sekali. Kompleks ternyata pengaruh lingkungan mempengaruhi orang bisa stunting. Luar biasa. Tidak langsung, tetapi kita lihat bahwa kalau ini tidak ditangani, kalau misalnya dia diare. Iya, diare. Tidak tertangani, coba. Nah, bagaimana dia punya kondisi ke depan betul. Ya. Apalagi orang berbicara bahwa 2045 kita akan wujudkan generasi emas. Iya, 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Iya kan, luar biasa sekali. Nah, sekarang saya masuk bahwa bagaimana anak-anak kita ini tidak ada pertambahan ya. Anak yang kita lahirkan tidak stunting. Berarti harapan kita jangan ada pertambahan ya. Karena dampaknya sangat luar biasa dalam mewujudkan tadi 2045 generasi emas, sulit untuk kita wujudkan. Terancam itu. Terancam. Kalau ini kita tidak tangani. Ya. Nah, berarti kalau begitu, mohon maaf ini karena saya orang awam ini Bu Gaber, Ibu Rita. Berarti kalau begitu orang-orang yang kena stunting ini Bu adalah mereka, mohon maaf, adalah orang-orang mereka yang orang miskin. Ya. Tapi tidak semua, mohon maaf juga ya. Ya. Karena bukan hanya itu. Kalau tadi saya jelaskan adalah persoalan gizi kemudian persoalan lingkungan, ya. Pola asuh. Ada yang keluarga ya bukan keluarga prasejahtera, anaknya stunting karena pola asuh dia nggak paham ya. Berpengaruh itu sama stunting. Karena bisa jadi dia tidak tahu seperti apa sih pemberian ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Apa manfaatnya? Bisa jadi seperti itu. Kemudian kita memberikan inisiasi menyusui dini. Jadi pada saat anak udah lahir itu langsung dikasih susu atau ASI pertama ibu yang mengandung kolostrum. Itu luar biasa, itu tidak ada gantinya. Ada di susu lain tapi dia tidak sesempurna yang dihasilkan oleh seorang ibu. Dari ibu Dari ibu. Ini penting dan banget. Dan itu hanya berada pada saat melahirkan. Dan itu mudah-mudahan saya tidak salah, itu dia bisa bertahan 36 jam. Setelah itu akan berangsur-angsur hilang. Oh begitu ya? Wah. Ini yang harus kita pahami ya. Saya baru tahu itu Bu, Ibu Gaber, waduh. Tisu dulu dong, tisu. IMD itu jadi inisiasi IMD, inisiasi menyusui dini. Ya. Masya Allah, luar biasa ya, kita subhanallah. Tuhan menciptakan namanya ASI yang begitu sempurna. Ya, pada saat IMD tadi itu anak didekapkan kepada ibunya, ya dia akan mencari itu puting dan tidak ada yang mengajari untuk mencium dan dia tahu dan itu otomatis dia itulah cari. Kehebatannya, Masya Allah, anak dan ibu ya maka kalau saya karena saya juga punya anak rugilah bagi mereka yang tidak memberikan IMD 0 sampai 6 bulan sampai 2 tahun ya. Jadi seperti itu.
Nah, inilah yang kemudian menjadi baru saya tahu ini. Ternyata tidak sesederhana yang kita lihat. Ternyata butuh proses, termasuk tadi yang paling saya kaget itu ternyata saya kira selama ini faktor makanan Ibu Kapir. Ternyata satu lingkungan. Wah, kalau kita sembarangan juga itu gisinya, pengasuhan, pola asuh. Berarti ada juga pola asuh, pola makan. Jadi pola asuh itu kan ada pola makan ya. Iya. Misalnya usianya baru 4 bulan dikasih kerupuk, ya kan nggak bisa dong. Itu 0 sampai 6 bulan ASI tanpa diberikan makanan tambahan seperti air mineral. Oh gitu ya. Dia akan bisa hidup 0 sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan baru ada MPASI. Jadi ini bukan makanan pengganti, tetapi dia adalah makanan pendamping. Jadi tetap diberikan ASI sampai 2 tahun. Sekalipun kita sudah memberikan makanan. Pendamping. Ya, sekali lagi bukan pengganti. Karena rata-rata orang ibu-ibu ibu-ibu yang itu diberikan hanya 0 sampai 6 bulan. Setelah diberikan makanan pendamping ASI, biasanya ASInya dihentikan. Padahal itu diharapkan berlangsung sampai 2 tahun. Luar biasa. Ini menjadi catatan penting nice people, para netizen, karena ternyata ini menyangkut hal masa depan loh. Kalau tidak dipahami dari sekarang, tidak ada pendidikan edukasi, luar biasa. Oh ya. Ini luar biasa. Belum kita cerita apa sih dampaknya? Itu saya mau kejar. Dampaknya Bu, kalau memang sudah terjadi nih stunting, mau jadi apa? Kira-kira apa dampaknya Bu? Makanya saya selalu mengatakan, mudah-mudahan tidak ada apa boleh buat. Ya, mudah-mudahan tidak ada kalimat seperti itu. Tidak ada kalimat. Saat ini, dan masa depannya itu anak. Itu yang fatal. Satu. Dampak. Dampaknya. Stunting pasti pendek, Pak. Karena pertumbuhan secara fisik itu terganggu. Seperti juga ini Mai kalau terganggu kan tidak bagus. Bisa sama dengan itu ya. Secara fisik dia ada terganggu, ada gangguan pertumbuhan karena asupan gizi tadi. Batas usia ada Bu? Sampai 2 tahun tadi. Sampai 2 tahun. Baduta betul-betul. Makanya baduta. Jadi sekali lagi stunting pasti pendek. Oke. Tapi pendek belum tentu stunting. Karena stunting kan bisa dilihat dari 2 aspek ya. Aspek fisik. Sekarang kita lihat ini fisik kan. Fisik Nah, contoh misalnya pertumbuhan tungkai yang seharusnya 60-70 cm 60 cm dia hanya 30. Nah, itu secara fisik itu baru tungkainya, belum ini organ-organnya, apalagi otaknya, kecerdasan. Karena ini memang sensitif sekali Pak. Kecepatan pertumbuhannya itu sampai 80%, 0 sampai 2 tahun. Dan itu luar biasa. Makanya intervensinya itu kita fokus pada sebelum chatting calon pengantin, kemudian mereka yang hamil, kemudian setelah melahirkan. Dan itu ada timnya itu Bu yang untuk kasih tahu orang itu kayak tadi TPK, tim pendamping keluarga. Itu di bawah BKKBN? Bukan di bawah BKKBN, tetapi gabungan. Tim pendamping keluarga itu adalah masuk dalam TPPS, tim percepatan penurunan stunting yang diketuai oleh Kepala BKKBN. Jadi ini adalah mandat Bapak Presiden betul, kepada Kepala BKKBN diberikan sebagai Ketua Pelaksana tingkat nasional. Kemudian ditindaklanjuti tingkat provinsi adalah Wakil Gubernur, kemudian tingkat kabupaten kota adalah Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota, kemudian Camat, dan sampai ke desa adalah kepala desa atau lurah. Jadi secara struktural ini sudah ada. Itu di Perban 12 seperti apa pasti atau rencana aksi percepatan penurunan stunting itu kan jelas. Jadi biar tidak ada lagi aturan yang mengatur, kecuali kalau terkait dengan ada peraturan daerah atau instruksi yang kita harapkan memang ada inovasi yang dilahirkan masing-masing kabupaten. Itu bisa itu Ibu? Bisa. Oke. Tadi Bu dampak selain bahwa pasti pendek, tapi orang pendek belum tentu stunting. Betul. Baru juga saya tahu. Karena 2. Satu fisiknya, satu adalah kecerdasannya. Apalagi dampaknya? Yang fatal kalau pendek barangkali orang masih bisa banyak orang pendek. Keturunan mungkin.
Tapi yang persoalan nggak bisa jadi polisi dia, nggak bisa jadi tentara, ya, nggak bisa jadi pramugari, nggak bisa jadi dokter hewan, betul, nggak bisa. Ya, kemudian banyak hal. Sekarang tidak bisa juga jadi paskibraka, Ibu. Oh iya, bisa. Ada kebetulan juga saya mantan paskibraka. Luar biasa. Ya, sekalipun saya di tingkat provinsi Sulawesi Selatan, tapi kebanggaan, sesuatu kebanggaan karena itu diutus dari kabupaten ya, Kabupaten Majene. Berarti masa depannya memang ini kalau kita stunting ini fatal banget, Bu. Kasihan anak-anak kita. Nah, sekarang kita lihat dari non fisik. Ya. Non fisik. Sekarang ya. Oke. Stunting dia akan hidup dengan penuh kekurangan, dan pasti akan punya ketergantungan. Kenapa? Kemampuan ya, kecerdasannya. Ya, kemudian stunting itu kalau sudah kita kena, mudah diserang penyakit tidak menular seperti apa? Diabetes, jantung. Ya, karena itu tadi terganggu dia punya pertumbuhan. Dari dalam ini cerita. Dari janin sampai dia besar ya. Ya, makanya sebelum 2 tahun sekali lagi itu kita makanya itu masa yang sangat sensitif yang harus kita tangani. Seperti itu. Kemudian yang berikut itu akan dia bawa sampai ke masa depannya. Bagaimana dia mau bersaing? Ya, menjadi generasi yang cerdas, ya, generasi yang berkualitas, yang berdaya saing. Kalau kemampuan ini ada gangguan. Tapi dia hidup sekali lagi hidup dengan kekurangan dan ketergantungan. Itu poin banget dari Bu Rita, luar biasa. Itu ya. Kemudian mereka itu rata-rata ya pada saat mereka beraktivitas ya dia punya kinerjanya itu kalau kita mau membandingkan mereka yang tidak itu berbeda. Dia sangat cepat lelah. Oh begitu? Ya. Oh kalau cepat lelah dibandingkan mereka yang normal yang normal. Oke. Ya, sulit konsentrasi. Bu. Jadi dari aspek kalau melanjutkan pendidikan dan seterusnya, dan itu akan dibawa sampai dia dewasa dan itulah masa depannya. Apakah kemudian kalau sudah dewasa, Ibu Kaper izin, apakah kemudian ini bisa dihilangkan? Nggak bisa, Bu ya? Jadi ini beberapa pandangan ya. Oke, beberapa pandangan. Ada yang mengatakan bahwa itu bisa. Ada bisa, oke. Ada yang mengatakan tidak. Ya. Bisa dilakukan, tetapi untuk mengembalikan seperti normal sulit. Ya, dan itu biayanya. Kita harus punya waktu khusus untuk menangani itu. Makanya yang namanya pencegahan, ya itu nomor 1. Pencegahan nomor 1 biar bagaimana ya, teman-teman. Daripada mengobati. Ya, di mana-mana kalau mengobati kan lebih mahal. Bagus kan? Mencegah lebih bagus daripada mengobati. Ya. Terus pasti mengobati lebih banyak biayanya, waktu dan seterusnya. Tapi kalau mencegah memang dari awal mana kita suka. Betul. 2 tahun, 3 bulan sebelum menikah, ditambah 2 tahun daripada untuk selamanya. Ya. Luar biasa. Makanya salah satu cara mencegah adalah Ibu Kaper sudah mau menyiapkan waktunya datang ke sini. Ini makasih banyak banget. Saya tahu sekali Ibu Kaper ini sibuknya luar biasa. Ibu Kaper izin. Sekarang kita ingin berbicara data kalau untuk di Sulawesi Selatan. Karena Ibu sudah berapa tahun sih memimpin BKKBN Sulsel, Ibu? Dari tahun 2020. Udah kurang lebih 2 tahun lah, Bu. Tahun. Nah, sekarang kita lihat. Ya, sebelum ke sini 2016 ya itu saya di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Di Mamuju berarti ya. Di Mamuju 2016 sampai 2020 awal ya. Itu di Januari ya. Masih di BKKBN terus, Ibu? Iya. Kemudian 2020 ya itu di bulan Januari ya saya dipindah tugaskan dengan melalui Jobfit. Jobfit ya. Alhamdulillah lolos. Ya. Memimpin BKKBN Sulawesi Selatan. Jadi ini kayaknya sudah ahli ini soal stunting ini karena udah dari BKKBN-nya udah panjang perjalanannya, Ibu. Ibu, saya coba perlihatkan ke data, Ibu. Ya, ini data yang kita secara nasional dulu, Ibu. Sulawesi Selatan berada pada posisi seperti tadi dijelaskan. Boleh coba ditayangkan? Oke. Nah, ini, Bu. Ini prevalensi balita menurut provinsi. SSGBI apa sih itu? Ya, jadi ini survei standarnya. Ya, bukan survei. Oh, survei. Ya, ini adalah survei gizi. Survei gizi. Ya, ini. Oke. Dan Sulawesi Selatan berada pada mana tadi itu Sulawesi Selatan? Ini dia. Sulawesi Selatan. Ini berarti termasuk relatif aman, Bu ya? Atau gimana sih, Bu?
Kalau dikatakan aman, tidak. Tidak. Kenapa? Karena di atas nasional. Oh, di atas nasional. Di atas nasional. Yang kedua, ya sesuai dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, itu hanya 20, nggak bisa di atas. Sementara kita di 27,4%. Oke. Oke, itu Sulawesi Selatan. Ya, Sulawesi Selatan. Oke. Terus kalau kita lihat secara 24 kabupaten kota, boleh 24, tadi ada datanya tadi. Ini Bu. Kalau 24 kabupaten kota, ya kita rata-ratanya kan 27,4%. Kalau nasional tadi 24,4%. Semua di atas standar nasional ya, internasional. Baik. Nah, kita lihat yang paling tinggi adalah Kabupaten Jeneponto. 37,9%. Sementara yang paling rendah adalah Kota Makassar. Kota Makassar ini di angka 18,8%. Ya. Oke. Seperti itu. Gambarannya ya. Ini kondisi nanti juga kita akan tayangkan di depan. Kondisi stunting yang ada di Sulawesi Selatan, Bu ya. Data ini terakhir tahun 2021. 2021. Berarti ini diupdate setiap 1 tahun, 2 tahun. Ya, ini dalam Agustus kemarin itu akan dilakukan survei lagi. Survei lagi. Ya, akan kita lihat, tapi saya melihatnya bahwa kalau mau melihat penurunannya mungkin tidak banyak. Kenapa? Banyak. Karena pergerakan kita itu kan lebih melihat kita punya kebijakan seperti apa. Dan ini baru kelembagaannya. Kemudian TPK-nya baru dilatih, baru orientasi. Kemudian kami juga membentuk satgas. Ada satgasnya. Kemudian ada AKS-nya. Tim AKS. Jadi ada tim audit kasus stunting. Itu kan baru kemarin kita bentuk. Betul, di awal-awal. Ya, sementara ini mohon maaf untuk BKKBN memang sangat getol sekali ya. Sesuai dengan di SPA kami, struktur program dan anggaran 2022 itu memang sekian persen itu adalah untuk percepatan penurunan stunting. Ya. Memang porsinya lebih karena tugasnya betul sudah diberikan tugas. Tentu harus didukung dengan program kegiatan ya, tentu dengan anggaran. Dan ini sih bisa untuk menjadi penguatan, Bu ya. Karena memang sudah ada tadi perpres, Bu ya. Ya, perpres dengan perban. Itu dia. Itu yang menjadi catatan. Jadi secara kewenangan memang porsi BKKBN udah luar biasa. Kemudian juga sudah ada instruksi Bapak Gubernur sudah ada juga turun dan itu akan menjadi acuan kita untuk membuat program-program. Ibu Kaper, saya tentu yakin sekali bahwa dari kemudian kurang lebih Ibu Irita memimpin BKKBN Sulsel udah 2 tahun dan isu stunting kurang lebih dan isu stunting ini menjadi hangat dan sebagainya. Dan tadi sudah saya dengar berapa kali program beberapa kegiatan yang mencoba untuk selalu dilakukan, Ibu ya. Saya yakin pasti ada tantangannya, Ibu. Saya yakin pasti ada kendalanya. Nah, boleh di-share apa kendalanya? Siapa tahu kendala itu ternyata eksternal, sehingga kemudian masyarakat bisa lebih aware, lebih sadar. Oh, ternyata kita perlu bahu-membahu nih untuk menyelesaikan ini. Bukan hanya urusannya Ibu Rita dan jajaran BKKBN dan karena kunci keberhasilan percepatan penurunan stunting adalah kolaborasi. Ada di situ. Jamban kan bukan tugasnya BKKBN. Bukan itu urusan apa itu kalau jamban itu? Urusan yang lain lah. Dan itu sudah tersinergi, Bu. Akses air bersih. Akses air bersih bukan. Tugas kami adalah bagaimana memberikan edukasi. Terkait tadi apa yang saya sampaikan Itu kemudian ada TPK yang kami sudah latih. Itu akan membantu masyarakat karena memang tugasnya seperti itu, memberikan edukasi pada masyarakat, memastikan bahwa telah dilakukan pendampingan dengan sasaran tadi yang saya sebut. Nah, kemudian itu mereka akan melaporkan ya. Ada laporan khusus mereka akan laporkan. Nah, kemudian memastikan lagi memastikan apakah pendampingan contoh oh, ternyata ibu hamilnya ini setelah dilakukan pendampingan, dilakukan pemeriksaan. Memastikan dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan kan ada treatment. Nah, treatment yang dilakukan, apakah contoh kalau anemia,
kan ada tablet tambah darah. Tim pendamping keluarga memastikan bahwa ini sudah dilakukan pemeriksaan dan tablet tambah darahnya itu diminum. Ya, jadi itu memang tugasnya bukan hanya assign tapi delivery ya. Jadi kita dampingi, memastikan bahwa pendampingan itu tuntas. Jadi bukan hanya didampingi, diberikan edukasi, tidak. Tapi ada treatmentnya, Bu ya? Iya. Ada tindak lanjut? Ada. Dan itu harus. Karena kalau tidak harus, nyebrang tuh, Pak. Bisa stunting. Ya, apalagi kalau sudah kek ya, ini dia punya lingkar dengan atasnya. Ya, di bawah 23,5 cm itu kan nggak bisa hamil. Sedetail itu. Iya. Nah, nanti perdarahan, kasihan kan ibu hamilnya. Nah, tadi kalau melihat angka-angka tadi itu Ibu Kabar, sebenarnya secara jumlah misalnya ada berapa ratus ribu misalnya. Kalau tadi kan persen-persen Bu, saya kurang nangkap kalau jumlah secara anunya Bu. Kalau namanya persentase kan berarti 100 ya. Iya. Contoh saya berikan ya. Kalau misalnya Makassar itu 18 ya, 8% dari 100 lahir ada 18 orang stunting. Gitu. Ya. Berarti kalau yang di daerah-daerah lain kalau sampai 37,9. Waduh, fatal banget. Ya. Ya itu. Tapi ya alhamdulillah dengan kebijakan pemerintah dengan Perpres, kemudian ada Perban, kemudian surat edaran juga ada pemerintah daerah yang sudah buat, didukung dengan pemerintah desa. Sekali lagi kuncinya ada di kolaborasi. Saya penasaran Ibu Kaper, kalau misalnya tim tak atau Ibu Kaper langsung terjun langsung ke masyarakat, apakah biasa ini ada penolakan Ibu dari masyarakat misalnya, atau ketersinggungan atau apa segala macam? Ada riak-riak dinamika misalnya. Saya penasaran di situ Ibu. Ya, penasarannya memang seperti itu ya. Jadi memang ada sebagian masyarakat nggak mau dikatakan anaknya stunting, nggak mau. Nggak mau. Makanya pendekatan dipoles lagi ya, supaya tidak ada ketersinggungan. Sehingga mohon maaf mungkin saya tambah, jadi ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh BKKBN ya. Salah satunya adalah melalui Kampung KB. Kita launching Kampung KB, kemudian di Kampung KB itu di launching namanya DASAT, Dapur Sehat Atasi Stunting. Ini luar biasa sekali. Ya, tujuannya ada 2. Ya, bagaimana memberikan gizi kepada keluarga. Ya, tentu dengan memanfaatkan pangan lokal. Ya, yang kedua adalah ya tentu berkaitan dengan ekonomi. Kalau pangan dari luar berarti kan nggak berputar dong doinya. Tapi kalau diambil dari pangan lokal, ya itu akan bisa berkembang perekonomian yang ada di situ. Artinya berpengaruh secara ekonomi juga tercipta Ibu. Contoh ya, kemarin saya dari Kabupaten Nrekang, Kabupaten Bantaeng. Ya, itu kita ke Kabupaten Bone. Saya roadshow kemarin dengan Pak Deputi ke Kabupaten Wajo, Sidrap, ya. Kemudian kita ke Pindrang, ke Baru, kita. Ya alhamdulillah ya, pemerintah daerah luar biasa mensupport ya. Ya, karena salah satu indikator kinerjanya adalah ya stuntingnya masih tinggi. Betul. Itu yang menjadi catatan. Ternyata ada juga beberapa penolakan halus dari masyarakat ya. Ada. Makanya kemarin kita punya program lagi yang namanya BAAS. Bapak Asuh Atasi Stunting. Alhamdulillah kemarin Bapak Asuh Atasi Stunting. Salah satu yang dilakukan oleh BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan adalah penandatanganan komitmen bersama seluruh ketua TPPS, yaitu wakil Bupati, Wali Kota. Alhamdulillah hadir dan itu dilakukan penandatanganan. Artinya bahwa kita komitmen, pemerintah daerah itu komitmen ya. Kemudian kita tindak lanjuti lagi ya dengan Bapak Asuh Atasi Stunting ya. Itu dari Pak Kasat kemarin kita tindak lanjuti, alhamdulillah dengan kita melakukan koordinasi, advokasi. Ya alhamdulillah kemarin Bapak Pangdam itu menjadi Bapak Asuh Atasi Stunting dengan Ibu. Luar biasa. Itu dikukuhkan oleh Deputi Bidang Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan BKKBN Pusat. Kemudian Pangdam yang mengukuhkan Danrem dan seluruh jajaran Dandim yang ada di kabupaten. Luar biasa. Dan itu tidak sampai di situ.
setelah itu sudah bergerak semua ya dalam memberikan bantuan ya, seperti bantuan pemberian ya. Kalau kemarin atas arahan pusat ya itu kita berikan 250.000 sebulan sampai 12 bulan. Boleh juga 500 sampai 6 bulan. Ya, boleh dalam bentuk makanan atau paket ya, boleh dilihat kondisi yang mana sasaran kita. Kemudian bisa menggunakan organisasi atau lembaga yang dianggap bahwa ini aman. Ini aman. Diajak kerjasama. Apalagi ini persoalan uang. Ada anggarannya ini. Jadi itu dari masyarakat, dari mereka yang menjadi bapak asuh, kita menggandeng dari pihak swasta. Kemudian ini kita bisa melalui rumah sakit atau Basnas. Boleh dikelola sendiri. Salah satu contoh adalah Kabupaten Baru. Oh, di Baru Ayo begitu? Makan telur. Itu ibu itu sekitar 400 sekian ya. Itu diberikan telur. Baik. Setiap bulan itu diberikan dan diharapkan ya yang sasaran ini memang yang mengkonsumsi itu telur. Ya. Demikian juga di tempat lain banyak sekali, luar biasa. Kalau kita mau melihat 24 kabupaten sangat luar biasa sekali ya. Terus terang saja ini Bu Kapir, saya mendengarkan penjelasan saya merasa bahwa memang ini masalah bukan masalah yang sederhana. Bukan masalah kecil, ini adalah masalah kita bersama. Kehadirannya Ibu Kapir saya bersyukur banget. Akhirnya terbuka laju wawasan saya bahwa ini kalau tidak kita perhatikan bahwa minimal paling tidak di keluarga aku dulu Ibu. Di keluarga saya apa segala macam sepupu-sepupu. Ini perlu kita betul-betul menjadi catatan penting. Karena ini pendekatannya sekali pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga. Kalau keluarga yang bicarakan biasanya jauh lebih enak. Luar biasa. Ibu Kapir di bagian akhir ini apa sih sebenarnya yang Ibu Kapir mau sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya mungkin masyarakat Sulawesi Selatan yang lagi menonton, yang lagi menyaksikan ini, supaya kemudian ini stunting menjadi perhatian kita semua, langkah-langkah yang harus kita lakukan, dan sekali lagi untuk supaya program-program yang Ibu Kapir beserta seluruh jajaran dan seluruh stakeholder yang ada bisa tercapai. Silakan Ibu. Jadi tentu kita mulai dari anak remaja dan BKKBN punya program ya. Ayo adik-adik remaja ya minum tablet tambah darah, apalagi untuk adik-adik remaja perempuan ya itu harus. Kemudian memang senantiasa untuk menjaga gizi makanan karena dia akan menjadi calon ibu. Ya. Kemudian calon pengantin 3 bulan ya. Jadi bagi masyarakat ya, ada yang mau menikah ya pastikan bahwa Anda itu sudah dilakukan pendampingan oleh tim pendamping keluarga TPK. Dan itu mengisi aplikasi yang namanya LCMIL ya. Jadi elektronik siap nikah siap hamil, dan itu akan mendapatkan sertifikat, dan ini kerjasama dengan tim pendamping keluarga, kerjasama dengan Kementerian Agama ya, ada Penyuluh KUA, itu kan kita kerjasama pemerintah desa secara berjenjang, kemudian tentu dari dinas kesehatan karena treatmentnya ada di situ untuk mereka yang memang ada masalah kesehatan. Kemudian jangan lupa bagi ibu hamil, pemeriksaan ini. Jangan lupa memeriksakan kehamilan. Ya upayakan. Kalau saya dulu sih secara berkala ya. Iya. Kalau ya ini kan 6 bulan ya. Itu 6 kali. Maaf. Ya kalau saya tiap bulan. Saya betul-betul lihat ya. Ada enggak progres? Karena bisa jadi ada orang sudah 4 bulan, kemudian masuk ke 6 bulan 7 bulan, itu enggak naik timbangannya itu kan itu. Ada yang terjadi. Ada yang terjadi ya. Kemarin kita dapatkan ada 6 bulan tapi ya itu tadi kek. Dia punya lingkar lengan atas itu di bawah 23,5 cm yang seharusnya nggak bisa hamil, tapi kita temukan ya. Jadi sekali lagi ibu hamil jangan lupa memeriksakan kandungannya. Kita lihat progresnya melalui buku KIA. Apalagi itu Bu? Ya. Jadi ini buku KIA ini untuk ibu dan anak. Oke. Jadi kartu ya. Jadi ini ada kartu untuk ibu dan anak. Ibu jadi dan buku anak. KIA. Kemudian berikutnya ya ibu hamil tadi di buku KIA itu kan lengkap. Kalau seperti ini loh yang harus dilakukan, seperti ini itu lengkap di situ. Kemudian setelah ya melahirkan. Nah, ini. Jangan lupa ASI. IMD dulu dong. Ya, yang mengandung kolostrum. Betul. Ya, ini kolostrum adalah antibodi, mengandung antibodi yang membuat anak-anak itu tidak cepat ya diserang
penyakit. Ya, dan itu nggak ada dijual, Pak. Mungkin ada di susu ini, tapi tidak sesempurna dengan ASI. Ya, ASI pertama ibu. ASI pertama. Kemudian 0 sampai 6 bulan. Iya. Ya, berbahagialah bagi ibu yang mampu memberikan IMD. Kemudian ASI eksklusif. Ya, tanpa bantuan makanan atau minuman lain 0 sampai 6 bulan. Kemudian diberikan makanan pendamping ASI, tapi ASI-nya jangan dihentikan, nanti 2 tahun baru dihentikan. Jangan lupa dilihat perkembangan anak. Ya, tadi juga kita lihat di posyandu, diukur ya panjang anak. Kemudian seperti apa berat badannya, apakah ada progres kenaikan, apakah masuk di garis merah, kuning dan hijau, ya kan itu harus dilihat ya. Kemudian ya harapan kita ya, yang balita ya termasuk Baduta, masuklah di kelompok BKB, Bina Keluarga Balita. Di situ akan kita berikan terkait dengan pengasuhan tumbuh kembang anak. Wah, luar biasa. Lengkap betul ini. Luar biasa. Saya itu biasa ya. Harusnya sebelum saya nikah kemarin, harusnya dengar podcastnya Ibu Kaper ini. Sayangnya kita udah nikah baru dengar. Tapi tidak apa-apa. Ini menjadi catatan. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Dan mudah-mudahan ini menjadi antisipasi awal supaya kemudian seperti dikatakan tadi Ibu Kaper, lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Terima kasih banyak Ibu Kaper sudah datang. Tak terasa kita ngobrol udah lebih daripada 40 menit. Dan saya kira mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sekali lagi selamat bertugas Ibu. Saya Rijal bersama tim siap membantu terus BKKBN. Terima kasih banyak. Ya. Dan terima kasih. Saatnya bilang kamu kelas. Terima kasih banyak Ibu Kaper. Kamu kelas, nama programnya. Kamu kelas. Kamu kelas. Luar biasa, mantap. Ya. Ada satu saya harus sampaikan. Silakan Ibu. Ya. BKKBN itu punya salam apa nih? Salam. Salam cinta apa tuh? Jadi BKKBN berencana itu keren. Berencana itu keren. Tangannya seperti ini. Ini ada artinya. Ini ya love, cinta kasih ini. Yang selalu hadir dalam keluarga. Jadi perencanaan itu keren ya. Jadi berencana ya. BKKBN berencana itu keren. Berencana itu keren. Luar biasa. Thank you Ibu. Saatnya bilang kamu kelas.